Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, pelajaran kita pada malam hari ini adalah masih permasalahan masalah tauhid. Itu apa sewangi ripung Allah Ta'ala. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa pelajaran tauhid itu sangat perlu. Nasabah sekali lagi yang mana maja apa siwat ripung Allah Ta'ala, tidak ada gunanya itu sholat. Dia terima pung Allah Ta'ala, dia terima haji tepung Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita dia namakan apa sewat dari pung Allah Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, Allah itu mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Artinya dengan nama-nama baik inilah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak asmaul husna kita pelajari bersama. Ulang lalu Al-Aziz kita pernah jelaskan. Sekarang yang saya ingin jelaskan di sini adalah Allahul Hafizu wal Hafizu. Nah, jadi rupung Allah Ta'ala angka senayasang Al-Hafiz, angka satu Al-Hafiz. Apa yang dimaksud dengan Al-Hafiz? Qala al-Halimi wa ma'nahu as-sa'inu abdahu an asbabil halakah fi umuri dinihi wa dunyahu. Jadi yang dinamakan berupa Al-Hafiz yang menjaga hambanya dari sebab-sebab kebinasaan pada urusan agamanya dan urusan dunianya. Jadi ada kesimpulan maka telah Al-Hafiz wal Hafiz. Al-Hafiz itu artinya yang menjaga, Al-Hafizu artinya yang memelihara. Nah, di mana kita ketahui Pak bahwa Allah Ta'ala kaya sangat Al-Hafiz? Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat ini menjelaskan bahwa rupung Allah Ta'ala kesenayasang Al-Hafiz. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan az-zikra. Para ahli tafsir mengatakan az-zikra ini artinya Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Nah, dari kalimat Al-Hafiz ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki nama Al-Hafiz. Ada yang menarik di sini Bu Padi, kenapa? Karena ini banyak Asmaul Husna libnil
Imam Ibnu Qayyim, ada juga bukunya Al-Asna yang saya miliki dari Imam Ghazali, ada juga dari Al-Qurtubi. Nah, kebetulan ini yang saya bawa ini karangannya Ibnu Qayyim. Yang menarik ini, yang pertama yang dijadikan alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hafiz, ayat yang pertama dijadikan dalil itu adalah surah Al-Hijr ayat 9, bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Nah, jadi itu Al-Quran ibu Pak yang pertama perlu kita ingat. Banyak namanya itu, banyak namanya. Ini merisengnya Al-Quran. Apa artinya Al-Quran? Yang dibaca. Jadi Quran itu dinamakan Al-Quran karena mau dibaca. Ada juga namanya itu Al-Quran Al-Kitab. Kita atau kitab seperti ini. Al-Quran berupa kitab, tercantum di dalamnya ayat dan lain sebagainya. Di situ itu Al-Quran. Itu nama lainnya daripada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada juga namanya Al-Quran itu Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Kenapa dinamakan Al-Quran Al-Furqan? Karena dengan Al-Quran lah kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek. Kega perintahna puangnya, kega napisangka puang, sehingga dinamakan Al-Furqan. Al-Quran juga bisa dinamakan Az-Zikru. Inilah inna nahnu nazzalna zikra. Kenapa dinamakan Az-Zikru? Nah, peringaran karena Al-Quran ini adalah papakainga. Karena kita itu manusia selalu lupa silolo nama kue. Al-Quran itu mengingatkan kita. Ingarang ipong Allah Ta'ala, ingarang akhirat, ingarang amatengi. Nah, itulah Al-Quran mengingatkan kita semuanya. Sehingga dinamakan Az-Zikra. Nah, nama lainnya Al-Quran adalah Al-Hudan, petunjuk. Kenapa dinamakan petunjuk? Nah, sebab Al-Quran ni nalingnya patirong kadai yang mula balik salama ko he. Aja na yang mula he masilaka ko tu. Ya ko yang mula tama ko suruga ko yang mupigao he tama ko ranaka. Sehingga dinamakan Hudan. Nah, na patiroki. An-Nur. Al-Quran nama lainnya adalah An-Nur, cahaya. Artinya apa? Dunia ini diibaratkan kegelapan. Makanya seandainya tidak ada Al-Quran, masih sakit rupa tahu. Nah, dengan adanya Al-Quran memberikan cahaya, itulah pada pigo dicengi ini niri papisangkana pun Allah Ta'ala. Nah, ada juga nama lainnya Al-Quran Asy-Syifa, obat. Itu kurangnya pabura itu kurangnya di naburai ati ko malase atita masumpa papinadita ngaji ki. Nah, bisa juga Asy-Syifa itu Al-Quran berupa ayat dipakai untuk meruqyah. Ada qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat ruqyah, ayatul kursi. Itu syifa obat. Kemudian Ar-Rahmah. Nama lainnya Al-Quran adalah Ar-Rahmah pamasi. Pamasina pun Allah Ta'ala itu kurangnya. Berikan petunjuk pada masiki pun Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya Al-Mau'izah, nasihat. Ya, jadi pengajak kami namakannya itu adalah Al-Quran. Nah, hadirin yang kami muliakan, saking banyaknya namanya Al-Quran itu, maka perlu Al-Quran mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerupung Allah Ta'ala melo kini ta salama, melo pung Allah Ta'ala pas salama ki, melo pung Allah Ta'ala pamau pakirilino, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup ta. Jadi aja natami tahu Al-Quran semenjak turunnya pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini, ia matona baca Nabi Muhammad, ia matona aguri makokoi dia. Kenapa begitu perlu kita yakin? Allah yang mengatakan, sesungguhnya saya menurunkan Al-Quran, saya pula lah yang menjaganya. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Taurat, kitab Injil telah mengalami perubahan. Kenapa kitab Injil dengan kitab Taurat mengalami perubahan? Karena kitab Injil itu hanya khusus pada orang-orang yang di sana, orang-orang apa namanya, orang Israel. Kemudian
ada batasan waktunya. Seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua batasannya, kecuali Al-Qur'an sampai hari kiamat itu berlaku. Jadi makanya wajib memang dilindungi. Jadi aja kami tahu Al-Qur'an sampai sekarang ini apa yang dibaca Nabi Muhammad para sahabatnya, ia toro ini ia motoro matul dibaca makokuahe, dan tidak ada perubahan. Nah, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Nah, ada yang bertanya, kenapa paling jamaah pakai inna, sesungguhnya kami. Nah, ada yang mengatakan bahwa kenapa nahnu pakai di sini? Karena ada andilnya manusia dalam memelihara Al-Qur'an. Purana na patur Allah taala kurangnya kita diberikan amanah untuk memelihara Al-Qur'an. Sehingga sekarang itu di mana-mana menjamur pondok tahfiz, pondok penghafal Quran. CD bawang salah cetak Quran itu langsung disetekan ala salah cetak ini Al-Quran, langsung diprotes pabriknya. Kenapa? Itu satu bentuk bupa Allah taala jagai dia kurangi. Jadi marilah kita bersama-sama mempelajari Al-Quran. Apanya Al-Quran yang dijaga? Minat tabadili wa tahrifi wa ziyada wa naqsi. Nah jagai pun Allah taala dena mungkin itu kurangnya na pinra tawe. Tidak mungkin berubah itu Al-Quran, dan tidak mungkin dikurangi ayatnya, dan tidak mungkin ditambah. Nah, itulah hebatnya kitab suci kita umat Islam adalah Al-Quran. Nah, dan itulah pula salah satu bentuk penjagaan Allah, itu banyak umat Islam yang menghafal Al-Quran. Anak-anak itu, nah pesantren kan banyak yang sudah hafal 30 juz Al-Quran. Nah itu satu bentuk penjagaan. Cuma yang perlu kita ingat, Allah memang menjaga Al-Quran, tapi dalam memahami Al-Quran itu tidak ada jaminan. Jadi makanya anak-anak itu Al-Quran tidak bisa berubah karena dijamin oleh Allah. Akan tetapi penafsiran Al-Quran inilah yang kita butuhkan. Nah, itulah sehingga saya harap kepada kita semuanya, maka pala korangnya anak jangan sekedar hafal Quran, tapi harus belajar tafsir Al-Quran. Tafsir itu banyak macamnya, banyak macamnya. Ada tafsir Al-Qurtubi, ada Ibnu Katsir, ada At-Tafsirul Kabir, ada Adwaul Bayan, ada Al-Jami' li Ahkamil Quran. Banyak macamnya tafsir, karena banyak memang ulama yang menulis tafsir. Nah, jadi intinya yang kita mau ambil di sini, bahwa yang pertama dijadikan contoh Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena memang adalah Al-Quran adalah sumber masdarul hidayah. Ia tu sinangi bupa satu-satunya perintah. Nah perintahnya Allah taala ka iza qara'tal qur'ana fastaiz billah. Fa iza qara'tal qur'ana fastaiz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita mau mengaji, itu diperintahkan kita membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah ini pula lah yang membuktikan bahwa perlu kita guru bahasa Arab. Itu qara'ta fil madi namanya. Tapi kenapa ulama tafsir menjelaskan bahwa ya komelo kita mengaji matauza kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal fil madi dipakai ini. Yang dinamakan fil madi pura pi mengaji nak pakai auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ternyata salah. Yang dimaksud, yang pendapat yang paling kuat itu fil madi artinya pekerjaan telah lampau. Ya kalau kita mau menerjemahkan Al-Quran secara letterlite, berarti pura-pi mengaji napaki kada auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ternyata para ulama mengatakan tidak. Justru fil madi namanya dia pakai untuk litaukid. Artinya betul-betul kamu minta perlindungan kepada Allah dari komunikasi mengaji. Satu-satunya itu perintah. Disuruh kita sempaja dege kalau kaya maka dah tahu zako. Itu perlindungan dari Allah. Disuruh kita sumpah dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kita mengaji
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Al-Quran sumber hidayah, sementara setan sumber kesesatan. Ipas hidup baik. Itulah perlunya kita belajar. Kemudian, jadi yang jelasnya kita yakin bahwa Allah Ta'ala jaga. Yang pertama dijaga adalah Al-Quran, supaya wedding selama. Makanya jadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Nah, mari kita kembali kepada Al-Quran. Ada slogan begitu. Tapi bukan berarti kita tinggalkan perkataan ulama. Kan ada juga yang mengatakan, saya tidak percaya kepada ulama. Aku orang ini atau teperi. Bagaimana caranya Anda bisa paham Al-Quran kalau tidak ada ulama yang menjelaskan? Itu tadi tafsir, mulai tafsir Tabari, Ibn Katsir, dan lain sebagainya. Semuanya ulama yang menjelaskan Al-Quran. Jadi anak tabupa tu, anak tak tu. Wajib anak tak pandai membaca Al-Quran. Rogi kita mata malabi kumanan ke hadir konis mengaji anak tak. Tapi termasuk rogi bupa kalau tidak bisa memahami Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang kedua, dijadikan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melindungi, Maha menjaga dan memelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 64. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Naya pun Allah Ta'ala si dicin apa jaga. Artinya pelindung penjaga yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa huwa arhamur rahimin. Karena dia yang maha penyayang. Ayat di dalam surah Yusuf ini hadirin yang kami muliakan bercerita tentang persoalannya Nabi Yusuf dengan saudaranya, dengan bapaknya dan lain sebagainya. Nah, kita tidak belajar sejarah, makanya saya cuma ingin mengambil kesimpulannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, dengan bapaknya. Yang terkenal itu Nabi Yusuf kan dibuang di sumur. Waktu kecil dia dibuang di sumur. Seandainya tania pun Allah Ta'ala jagai Nabi Yusuf, pasti dia akan mati dalam sumur. Tapi karena jagai oleh ripung Allah Ta'ala, datanglah pengembara, orang jalan kaki jauh, kehausan, runtuh ibu ujung, napanui pasirona, karena dalam sekali mungkin itu sumur, tidak kelihatan. Okoniro. Nabi Yusuf alaihissalam memegang itu talinya, apa namanya? Talinya itu timba. Nagat kita kemarin sama tanah ladawi, anak-anak apa lena pindre. Siapa yang dikasih naik pada waktu itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang menjaga Nabi Yusuf? Wallahu khairun hafizah, Allah Ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita ini, kalau kita terhindar dari mara bahaya, jangan kita lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau memang telah isaba, tapi pun Allah Ta'ala di atas segala-galanya. Ilona pun Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah dewasa Nabi Yusuf itu kan digoda oleh seorang perempuan namanya Sulaikha kan. Seandainya bupatannya pun Allah Ta'ala jagawi Nabi Yusuf itu akan berzina. Kenapa saya katakan Nabi Yusuf berzina? Perempuan yang mau. Perempuan yang mau. Kalau perempuan sudah mau, pasti kamu sudah berzina. Itu sinang lala kurangnya. Azani itu wazani pajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pesina perempuan dengan pesina laki-laki dihukum cambuk itu. Kalau cewek dengan cowok. Kenapa pesina perempuan disebut yang pertama? Nah, sebab tidak akan mungkin terjadi persinahan seandainya perempuan tidak mau. Ya kucema kunde pemerkosaan sana. Tapi kalau perempuan yang mau, kan mau sama mau. Pun Allah Ta'ala jagawi Nabi Yusuf alaihissalam sehingga tidak terjadi persinahan. Nah, itulah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan itu, inna kaidakunna azim. Godaannya perempuan itu lebih tinggi daripada godaannya syaitan. Iya. Ya asif itu bupa godaan nama kunde daripada setannya. Iya. Ya asif.
Itulah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya, melindunginya, tidak jadi perzinahan. Kemudian selanjutnya bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika hilang itu Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf kan agak pas sabar na adempar loya wasaloe no ke sumur, karena itu kecemburuan sosial dari saudaranya semua. Apa Nabi Yusuf malah depoji ku ambona, sehingga cemburu sama suaminya. Gurangi diri sisina tu matoi, maka dah aja na tapasilele yang anata pada anata aja, maka dia puji dia jangan tidak harus si pada mana kan anaknya, timbul kecemburuan sosial lah sudah lebuan noyawa bujunge Nabi siapa Nabi Yusuf. Ketika hilang Nabi Yusuf itu dalam catatan sejarah bupa katanya ya, saya tidak tahu Israiliyat atau tidak itu. Bayangkan ibatina teri Nabi Yakub bapak Nabi Yusuf alaihi salam. Toli teri on roiganna we matanna yor lepak kau ko mulon na tu gara-gara we mata. Maka tasadir lepanna ko kau lalaga kau mulon itu gara-gara we mata toli teri. Sehingga itu Nabi Yakub buta Nabi Yakub. Nah, ia manina apa aja buta Nabi Yakub. Ketika itu ternyata Nabi Yusuf tidak mati, dia sudah menjadi pasalina lakina apa namanya pasalina lakina Sulaikha pada waktu itu. Dia yang menjaga makanan. Okoro gasana nagarero, ongko Mesir. Desa kada menteri pertanian agak esanero seandainya sekarang ini itu Nabi Yusuf datang saudaranya, angke sila surana sapaan karena musim paceklik pada waktu itu. Nesangi maka dah sila surat kuih na weringi bajuna Nabi Yusuf, maka dah pimongi nasang ambo tak iye pas nale ro baju ambo Nabi Yusuf ni maui isapuangi matanna tapapa aja buta Nabi Yakub aja buta. Pelajaran apa yang kita ingin ambil? Ya rupale bupa telai rindu itu dapat merusak mata kalau selalu kita menangis. Dan ternyata kubutai tawe, ternyata pun Allah Ta'ala jagawi matata walisu matata. Tapi makwero engkau hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana nigi to napa buta matana pun Allah Ta'ala nasa barakan ni suruh kama tu pasilena. Jadi yang jelasnya buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi Yakub, dijagai matana. Dari buta menjadi melihat kembali. Kemudian yang selanjutnya Nabi Yusuf ada saudaranya namanya Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf itu malah ada puji. Nah itulah ada dalam Al-Quran itu, adiknya Nabi Yusuf namanya Bunyamin. Kesimpulannya si runtu Nabi Yusuf si ba adiknya Bunyamin magi nawading si runtu dia gaga mati, dia na mati Bunyamin, dia tu mati Nabi Yusuf. Pesalaman si runtu dia gagal lain karena ada yang namanya Allah Al-Hafiz yang menjaga dan memelihara. Nah, oleh karena itulah hadirin yang kami muliakan, setiap kita menghadapi satu problem, satu masalah, Allahul Hafiz tinggal rangi pun Allah Ta'ala alih nama jaga. Maksud saki ilodoki puang, tajagai ka puang, tatulung puang, ini seperti itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, makanya itu sifat Al-Hafiz yang menjaga natampu syari-hari gasan napung Allah Ta'ala, termasuk yang terkandung namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ilmu wal hayatu, termasuk pung Allah Ta'ala majaga magina sabah nisengi, maka dia perlu jagai magina jaga pung Allah Ta'ala sabah tuoi beneng bangun puangnya mati puangnya tidak mungkin ada yang dijaga. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan. Kemudian hadirin yang kami muliakan, apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Hafiz? Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis. Hadis ini dari Abu Hurairah. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya komelo ki matinro puran de pakagi gatu bocoe
to purani pakai utang, purani malipa, melo ni matinro kita menghadap, mangkangulu rijaki na petiti kilowatan, tabace parilodongi, aga parilodonna, bismika rabbi, wada'tu jambi, dengan menyebut namamu wahai Tuhanku, betulna dengan pertolonganmu wahai Tuhanku, wada'tu jambi, saya meletakkan tulang rusukku jambi di, artinya dengan menyebut namamu rampe semu pemilo tulung hari di puang upalenna iwatakaliku melo matinro wabika arfauhu nasabah patulummu arfauhu saka mengangkat tubuhku magi nang kamakoro nasabah angkat tahu matanga matinro na terru mati angkat tahu matanga matinro dia oleh moto patah pesterui kan banyak begitu di orang tidur langsung istero dia oleh kedoe. Ada juga yang langsung mati. Kemudian Allahumma in amsaktaha farhamha, ya Allah, kalau engkau menggenggam nyawaku, farhamha, maka rahmatilah. Aga betuanna yaitu bupa pada kutumatin rumah su nyawata pole watakaleta betuanna ye iya ko iya na tusinangi iya kong katomo agasan matanga matinro na rapi jalan na dina dari palisu nyawana teruni mati ya tu na tu biasa na te madaringi bermimpi katulu-tulu si runtu to matiwi karena nyawata itu ni jadi makadai ya ko talai takatan di nyawaku puang talai nyawaku puang tamasewi kasih puang kemudian wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas solihin, kalau engkau mengembalikannya kembali fahfazha betul kan masuk nang nyawata matinro kita ya kona palisi pun Allah taala pe menyawata papada makokwe fahfazha jaga bipo bihi bima tahfazu bihi ibadakas solihin, itu sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Apanya yang dijaga bupa kita minta kepada Allah sebagaimana orang-orang soleh kita minta kepada Allah sarekomangi najageki pung Allah taala daripada berbuat dosa, berbuat kesalahan. Iya rumah kada najageki pung Allah taala de na tu malasa, de na tu maperi, de najageki pung Allah taala sangadina leta jagai waleta. De tu nama kada masumpaja ki de na tu malasa. Masumpaja ngi mipiko parentana puangi de na tuju ki abala tidak. Penyakit itu dia na jaga pung Allah taala magi dia na jaga ki pung Allah taala baraja tu malasa nasaba iro la sairo wadingi mapapole pamasi wadingi mapapole suruga. Makanya itu mayuridillahu bi khairan yusi minhu, barang siapa yang mayuridillahu bi khairan, barang siapa yang dicinta oleh Allah pasti dia dikasih ujian. Salah satu ujiannya adalah penyakit. Salah satu ujiannya adalah penyakit. Nah, jadi najagai ki pung Allah taala he, tapi dia na yang mana najagai pung Allah taala. Makanya ada juga andilnya manusia itu ya. Andilnya manusia dalam menjaga dirinya. Itulah sehingga bupa ada seorang anak namanya Abdullah bin Abbas. Makanya rangi si bawa Nabi Abdullah bin Abbas. Makanya rangi leilurangi aga di sandro le ganding bending motor Abdullah bin Abbas ko nabita dale podangi ibnu Abbas ko nabita aga nasa nabita ya bunayya, satu riwayat mengatakan ya gulam, ya bunayya ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu amamaka. Ihfazillaha jagai pung Allah taala na jagai tokko, jagai pung Allah taala angke koyolomu. Aga betuan nih jagai pung Allah taala na jagai tokko, artinya kalau anda melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah pasti dia akan melindungi kita. Nah jagai pung Allah taala. Jadi makanya ajaran agama Islam itu Al-Quran diturunkan bupa ada namanya daruratul hamsa.
Angka 5 aga-aga melo na jagai pung Allah Ta'ala sehingga keasan Nabi Muhammad. Angka 5 aga-aga melo na jagai pung Allah Ta'ala ko idi elinoe sehingga ada Al-Quran diturunkan. Apa yang pertama? Ad-dinu. Nah jagai pung Allah Ta'ala gamata. Jadi komelo kita jaga gamata guru kurangnya. Guru hadisan nabita. Kemudian yang kedua, an-nafsu. Agama Islam itu tujuannya untuk menjaga diri. Makanya segala sesuatu yang dapat merusak anggota tubuh kita, merusak badan kita, itu semuanya dilarang untuk dilakukan. Termasuk yang ketiga itu agama Islam melindungi akal. Makanya segala sesuatu yang dapat merusak akalnya manusia semuanya dilarang. Inilah alasan sehingga dilarang narkoba. Inilah alasan sehingga dilarang sabu-sabu. Kenapa? Karena malah merusak akalnya orang. Karena orang berkata, menangkaya tema sabu-sabu tahu menangkaya tema narkoba, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Inilah tujuannya Al-Quran diturunkan untuk menjaga akalnya manusia. Jadi makanya segala sesuatu yang dapat merusak akalnya manusia, maka semuanya dilarang. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nateki pung Allah Ta'ala, maka aja mujame majai sarip pambangi. Yang itu nak kada Allah Ta'ala sering saya sampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum bala. Nare kuma PDC ki aleta ta PDC ngi aleta. Tanna toleng ta PDC ngi idi ta PDC ngi aleta. Ya kota jagai wi aleta id tanate salama idi mamali-maling imam motor tanate mapadi ku mabuangi idi mapadi tanate mati ku mabuangi idi mati. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu yang dijaga agama Islam, najagai pung Allah Ta'ala sehingga ada agama itu an-naslu, najagai keturunan ta, sehingga dalam ajaran agama Islam itu bagus sekali. Laki-laki yang mempunyai keturunan, perempuan yang ingin punya keturunan harus ada ikatan suci namanya pernikahan. Itulah sehingga ada namanya HIV/AIDS. Papacalan apa turun pung Allah Ta'ala itu. Walaupun ada kondom, walaupun ada KB, kalau anda bersina maka tunggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan siksa kepada kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Menjaga kipung Allah Ta'ala dari persoalan yang seperti ini. Nah jaga kipung Allah Ta'ala sehingga orang yang mengangkat anak angkat itu tidak boleh menisbatkan kepada namanya. Malah ki anak angkat Abdullah Sakku lah ni gaya sendiri na umpamanya lah Usman ngasan nero Abdul Rahman ngasan nambo tongan tidak boleh saya ganti namanya Usman bin Abdullah, tidak boleh, harus Usman bin Abdul Rahman. Tidak boleh dihilangkan nasabnya orang, tidak boleh. Nah itulah menjaga keturunan tak. Termasuk juga yang dijaga adalah almal waramparatta. Jadi yang jelasnya ia nana jagai pung Allah Ta'ala supaya manusia bisa bahagia, hambanya bisa bahagia. Nah jaga ini agama ta, jadi bupa tak jagaiwi agama ta, tak jagaiwi aleta, tak jagai akalata, tak jagai keturunan ta, anak apota, tak jagaiwi waramparatta. Insya Allah kalau semua terjaga ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi ingat, yang 5 persoalan ini tidak akan bisa terjaga kecuali hanya kita berada di jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari itu pigo parentanan niri tapi sangkana. Itu yang perlu kita ingat. Ya, jadi ihfazillah yahfazka. Ya kota jagai pung Allah Ta'ala na jagai toki. Ko melo kimilo tulung jaga ini. Perintahan puangnya itulah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan istainu bis sabri was shalah. Illo tulu ku pung Allah Ta'ala. Illo tulung iri pung Allah Ta'ala, bagaimana caranya kita ingin minta tolong kepada Allah supaya kita dijaga? Sabaraki. Kemudian yang kedua masum pajaki. Ternyata itu paling sampajangnya bisa menjadi penolong itu. Ya kumulul, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap dia menghadapi satu problem, setiap dia menghadapi satu masalah, dia itu langsung sholat. Masum pajang itu, masum pajangi. Karena dia tahu bahwa ada melalui sholat itu Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah supaya kita terbebas
daripada problem yang kita hadapi. Nah, makanya teman-teman lebih kumana ke hadir, perlu ki sumpajang, beri jamaah, aja anak tahu untuk sholat. Maka kau tahu melo itu lu tapi nak lupa pengalat Allah. Tidak boleh, harus tulingar pengalat Allah. Kemudian selanjutnya, jadi itu Al-Hafiz ayatnya itu termasuk dalam apa namanya? Yang nak ada pengalat Allah dalam surah Sabah ayat 21. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Naya puammu masar tungka sewa-sewa hafizun. Dia yang memelihara. Itulah yang terdapat dalam ayatul kursi. Itu ayatul kursi wala yauduhu hibzuhuma. Apa artinya wala yauduhu hibzuhuma? Artinya Allah itu tidak merasa berat memelihara langit dan bumi. Jadi itu bupa piare lino, nah dia nama rutul langie, dia nama solal lino, pun Allah Ta'ala itu. Jadi makanya perlu kita jaga dunia ini. Masolang lino lempai bukan ini sebenarnya puji. Makanya agan asap pun Allah Ta'ala. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat edinas. Terjadi kerusakan di bumi dan di lautan itu gara-gara manusia. Pekutan na lempa. Apa capu bulue kitab bagaimana tua junda. Habis pohon kayu. Pekutan na lempa. Apa komana yang selalu makabe rupo. Itu bagaimana tidak banjir karena kita tidak membersihkan got dan solongan. Nah, ini seperti itu. Jadi pengalatala na jaga iki. Makanya sebenarnya bosie tapi karena kita yang lalai nasabari nakasola. Karena itu hadirin yang kami muliakan, intinya bupa iya kami nama ladai na perlu najaga pengalatala kuatita, pengalatala adalah atita. Aja tak lupa selalu ki minta kepada Allah yusabbitullahu allazina amanu bil qauli sabit. Toli milodongi ri pengalatala ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Supaya senantiasa kita selalu mendapatkan hidayah hati kita. Karena yang jelasnya ia minawat ditebu pak salama atulinu salama akhirat kalau kita istiqomah dalam ajaran agama Islam. Atalah istiqomah menenung api apa dia masuk pajangi. Dek tubuh pak natu mata masuruga. Dek tu tama suruga kota sisa-sisa mi masuk pajang. Dia tu lolonga pamasina pun Allah Ta'ala ko magala mungkin ade tolo mabiri jama kan kato makada namu pale dia tu masumpajang apa pamasina mi pun Allah Ta'ala tu tama suruga coco ni pamasina pun Allah Ta'ala tama suruga tapi ru pamasina pun Allah Ta'ala kita tidak akan dapat kecuali hanya diusahakan apa tu satu dah tapang kebab pamasina karesup itu talai pamasina pun Allah Ta'ala komeki na puji puangnya harus ya karesui. Makanya dunia yang kita tempati ini itu bukan sebenarnya tempat untuk berleha-leha, bukan tempat untuk bercanda gurau, tapi tempatnya kita berbuat. Jadi itu di tempat tepat situnganna masa depan tak kuburan kemudian akhirat. Masa depan tak. Jadi pamigawi amalata bupa. Pasang sering kita dengar itu dunia sementara ke akhirat selamanya tuh. Tapi harus kisah imbang. Peko telah seimbang. Dena cocok kolino mi bawang ipatuju, ya lupa akhirat. Apa mati kimatu. Detona cocok ku akhirat batu di jama, urusan akhirat bangi jama, ya lupa linota pangkanatan kabineta mi pandre. Jadi harus kisah imbang. Jadi intinya atite perlu dijagaihe. Yusabbitullahu allazina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit. Mana yang dimaksud dengan sabit itu la ilaha illallah. Jadi artinya bupa ia komelo ki selama kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengakui maknanya la ilaha illallah, itulah yang kita bawa mati.
Makanya Rasulullah mengatakan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi gitu ada dapat campuran kalimat la ilaha illallah, maka dia itu akan masuk surga. Tanu nih. Jadi ilodon nih bari na jagai pungala taala tita sarkom mengi manenungi ipigo parintana pongi ini nih papisan kana. Maga na perlu ki makoro nasabaan kami to asan na pungala taala yang al-hafiz tujuannya itu untuk menjaga, memelihara hambanya dari hal-hal yang kita tidak senangi. Akan tetapi masalah penyakit dan lain sebagainya dia na jagai pungala taala sangat dina tajagai aleta. Maka nasabah itu adalah bentuk daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Meloki madisike aja tapi go ya gaga buat dingin lah saiki. Ya karesuki bare madisiki. Ya saya kira ini mungkin ada yang ingin bertanya. Kegiatan aku tanah silakan. Ya kalau itu gaga simpulkan pengajian pada malam hari ini bahwa ia sinangi risma kada pungalatalang kasipa nasam nayasam menjaga memelihara nasabang kelalang kurangi angkatori lalan hadisa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabade na wadi sambara tueling asa pungalatala na wadi alena papo kadang kasaku makwahi alena papawi kadang kasaku makwahi na perisa kadang kapale makwahi yare ga nabi ta papawi yare ga ulama po makana maku makwahi na percaya dia sambara eling asa pungalatala. Nah kita yakin bahwa Allah maha memelihara, Allah maha menjaga, karena ada dalam Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya Al-Quran sesungguhnya Allah yang menurunkan az-zikra Al-Quran, dan sesungguhnya Allah pula lah yang menjaganya. Kalimah lahu di sini ada mengatakan kembali kepada Nabi Muhammad, tapi pendapat yang paling kuat adalah kembali kepada Al-Quran. Jadi aku orangnya najagai pung Allah Ta'ala pekku carana tidak berubah, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satu jawabannya supaya menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, maka dia Nabi ta nigi melo salama taraktu fikum amraini. Saya tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh kepada ini persoalan ini dua perkara ini, maka dia akan selamat dunia. Nah jagai ki pung Allah Ta'ala, maka tani masa ki kurangnya. Kemudian angka itu bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulannya, Al-Quran akan menjaga kita kalau kita mengetahui arti dan penafsirannya. Makanya perlu kita pelajari Al-Quran. Dan ternyata guruta Dr. Ki Haji Abdul Salam Latarabbi Salama ini dia selalu membawakan pengajian tafsir Al-Quran. Dia nagaga lisu nirpa masina pung Allah Ta'ala. Berbahagialah kita semuanya yang selalu mengikuti pengajian beliau, selalu mengikuti nasihat beliau. Alhamdulillah ada juga rekamannya tentunya di YouTube dan lain sebagainya. Kok kita mau dengarkan titai, itulah nasihat beliau. Mudah-mudahan kasih selamat lalaki buru tanah podo tama surga pamasina pung Allah Ta'ala. Kemudian kesimpulan yang kedua, ia komeloki matindro dinawadi kita kalu paripung Allah Ta'ala. Kenapa? Make gato matindro ternyata matarru mate. Ya regade sina tarru mate ternyata dia mulai mutu patapes terui. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah. Tabaca komiki matindro. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfauhu. Allahumma in amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfizu bihi ibadakas solihin. Ini kesimpulannya. Nah, doa yang diajarkan Rasulullah komiki matindro. Kemudian ada juga nasihat yang disampaikan siapa namanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Barek salama kina jaga ki pung Allah Ta'ala, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidahu amamaka. Ia kota jagai pung Allah Ta'ala na jagai toki. Aga betul na jagai pung Allah Ta'ala na jagai toki, betul na kota pigoi parintana maka kita akan terjaga.
Nah, makanya dalam kitab ini Bapak yang terakhir ya, yang terakhir ada kisah di sini yang disebutkan. Ternyata ada seorang ulama yang mempunyai harta warisan, banyak harta warisannya. Ya roh harta warisannya Bapak, nasumbang manangi. Waktu nasumbangan waramparanna aga napau, maka da puang wasumbange waramparaku tajagayanga apa de ule jagayui tajagayanga waramparangge waramparaku kurang lebih 100.000 dinar tajagayang kasih waramparaku puange tapi kau waparluang kita pelisonga apa emang itu ulama mengatakan begitu kan ada harta warisannya banyak apa ku yasa ku perlu ta pelisonga apa emang iya kun kana sanggaga melo wali ta pasimpo yang ada leku. Ah, apa yang terjadi nasumbangan waramparanna tapi kau kagak na perluang min haitsu la yahtasib selalu datang rezekinya yang tidak disangka-sangka. Itulah ihfazillah yahfazka. Terjaga pung latala jaga toki. Nah, inilah sekira Bapak apa yang pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Ya pada lokime itu pada milodong. Mudah-mudahan masih pung Allah taala kita doakan guru Dr. Kiai Haji Abdul Salam Latarabbi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya, merahmati beliau, menyelamatkannya dalam kuburan sehingga kelak insyaallah kita akan bertemu di surganya insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannatak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannatak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.